Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semua. Alhamdulillah. Kemudian sebelumnya kita berdoa mulai dalam hati yang masing-masing. Selesai. Terima kasih. Kemudian yang tidak hadir ada satu orang. Ada yaitu Husni Jariah. Iya. Kemana itu kemana? Luka tak? Apa sakit? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan yang sakit di kelas ini disehatkan. Amin. Amin ya Allah. Kemudian, baik. Pada kali ini kita akan membahas tentang khotib. Ada khutbah. Minggu kemarin membahas tentang khutbah, dan sekarang membahas tentang khotib. Khotib itu siapa? Orang yang melakukan atau menyampaikan khutbah. Jadi ini sangat penting. Minggu pertama kemarin itu membahas tentang syarat wajib Jumat, kemudian membahas tentang khutbahnya, kemudian sekarang membahas khotibnya. Ini sebuah rangkaian yang tidak boleh dipisah. Jadi harus dalam Jumat nanti kalian praktek di rumah itu harus ada itu. Antara khutbahnya bagaimana, kemudian khotibnya juga yang bagaimana, yang pantas menyampaikan khutbah. Nah, jadi yang harus kalian pahami pada kali ini adalah yang pertama tentang syarat khotib. Syarat-syarat seorang khotib. Yang pertama itu yang harus kalian kuasai. Yang kedua yang harus kalian kuasai itu adalah bagaimana adab seorang khotib dalam menyampaikan khutbah. Adab. Adab itu apa? Sikap atau akhlak. Yang ketiga yang harus kalian pahami itu adalah tentang nilai-nilai apa saja dari kalian kita melaksanakan sholat Jumat. Apa saja yang kita petik dari pelaksanaan sholat Jumat untuk kehidupan sehari-hari itu. Nah, untuk itu silakan kamu Bapak juga bagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Silakan. Udah bagi dua kelompok. Silakan kalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat seorang khotib atau adab seorang khotib dan apa saja yang harus diketahui oleh seorang khotib. Analisis kalian. Silakan kalian perhatikan video yang akan Bapak putar. Sekitar itu kamu perhatikan dan kamu tulis yang penting-pentingnya, atau misalnya menurut kalian dari video itu kurang, silahkan cari di buku, cari di YouTube. Siap? Insya Allah siap. Perhatikan. Adab-adab sebelum dan setelah sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai adab di hari Jumat, baik sebelum maupun sesudah melakukan sholat Jumat. Berikut adalah rinciannya. Pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi yang artinya apabila kalian menghadiri sholat Jumat hendaknya kalian mandi. Kedua, menggosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi
membersihkan gigi, terlebih lagi di hari Jumat. Ketiga, menggunakan minyak wangi. Udah? Dah. Udah? Dilihat? Dah. Videonya? Silakan untuk mendiskusikan materi yang barusan tentang syarat khotib, kemudian apa lagi? Tentang syarat khotib, kemudian adab seorang khotib, kemudian nah sunat-sunat sebelum berangkat. Silakan. Udah semua? Udah? Dah. Udah, silakan. Kelompok 1 2 apa kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan? Kelompok 1 yang mana kelompok 1 tadi? Oh iya, silakan. Bagaimana hasil diskusi kalian tentang khotib? Di sini saya akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1. Ya, silakan. Yaitu syarat khotib Jumat. 1. Berpenampilan baik, rapi dan sopan. 2. Mengetahui syarat, rukun dan sunat khutbah. 3. Ya, terus? Fasih mengucapkan Al-Quran dan hadis. 4. Muslim yang telah balik, berakal sehat dan taat beribadah. 5. Suci dari hadas dan najis, baik pada badan ataupun pakaian serta tertutup auratnya. 6. Memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat dan tidak melakukan perbuatan dosa. Adab yang baik ketika khutbah Jumat. Mendengarkan khutbah, tidak boleh berbicara, menegur jamaah dan mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Nah, itu dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Apa yang disunahkan sebelum berangkat ke masjid? Sebelum berangkat ke masjid, hendaklah terlebih dahulu mandi Jumat, memotong kuku dan kumis, dan berpakaian yang bersih dan putih, dan hendaknya memakai wangi-wangian. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi oleh kelompok 1 itu memaparkan tentang apa tadi? Syarat wajib Jumat. Yang pertama syarat khutbah itu syarat seorang khotib itu bagaimana? Yang pertama Berpenampilan baik, berpenampilan, rapi, kemudian sopan, sopan, kemudian mengetahui syarat, rukun dan sunat khutbah. mengetahui syarat dan rukun Sunat khutbah. sunat khutbah. Kemudian Fasih mengucapkan Al-Quran dan hadis. fasih Mengucapkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Kemudian Muslim yang telah balik, berakal sehat dan taat beribadah. daftar beribadah. Kemudian dari kelompok 2 dari itu apa? Sebelum berangkat ke masjid, hendaklah terlebih dahulu mandi Jumat. Mandi Jumat harus mandi dulu, kemudian Memotong kuku dan memotong kumis. kuku dan kumis, kemudian Pakaian bersih. kemudian yang putih bersih, putih dulu bersih dulu. Bersih dulu. Jadi situ boga yang putih, yang penting bersih. Kemudian Memakai wangi-wangian. memakai wangi-wangian. Kemudian cing loba wangi-wangian. Sesuai Standarnya cukupnya. yang menyegarkan, bisa asup ke masjid kalau mabok batu maboknya. Kemudian disiplin, itu dari nilai-nilai yang didapati dari sholat Jumat itu. Pertama disiplin waktu, yang kedua Memilih memilih untuk jadi disiplin. Maksud disiplin itu bagaimana? Jadi geus waktu nama kudu sholat. Di dalam segala hal apabila sudah ada ketentuan aturan harus mengikuti aturan. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian yang kedua, ketiga nilai kebersamaan. Apa coba nilai maksudnya dengan Jumat dan nilai kebersamaan? Karena Jumat itu harus mumparid apa?
berjamaah? Nah, dari berjamaah itu adalah kita berkumpul sama-sama melaksanakan perintah Allah. Itulah nilai kebersamaan kita, bahwa kita sama-sama umat Islam, kita sama-sama mengerjakan perintah Allah. Dalam segala juga seperti itu. Misal di masyarakat, bebersih lingkungan, kemudian saling membantu, saling menolong, itu harus ada kebersamaan. Jadi mempererat silaturahmi. Yang keempat, Pak, menghargai orang lain. Katanya ketika khutbah tadi kan kita itu harus bagaimana? Orang apabila khatib sedang khutbah, kita harus bagaimana? Tidak berbicara. Itulah bentuk menghargai orang lain. Jadi ketika orang lain berbicara, kita jangan memotong pembicaraan orang lain. Dalam khutbah juga ketika khutbah disampaikan, maka kita tidak boleh beraktivitas apapun, jangan mengatakan apapun, jangan berbuat apapun. Silahkan fokus pada khutbah. Nah, di masyarakat kita, dengan teman kita juga sama, saling menghargai. Orang lain sedang berbicara, kita diam, dengarkan. Orang lain sedang apa, kita dengarkan, hargai mereka. Itulah. Yang kelima, membiasakan hidup bersih dan rapi. Kalau tadi Jumat itu harus bagaimana? Bersih, wangi, rapi. Jadi kita itu harus selamanya seperti itu. Bersih, wangi, rapi. Jadi kudu ngosok kuntu, bisi bau, jeung batur ek gaul, ek jumaah kudu ngosok kuntu. Ek jumaah kudu mandi, harus mandi. Artinya apa? Supaya badan kita itu bersih, kemudian segar. Dalam melaksanakan Jumatnya juga kita semangat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Jaga kebersihan kita dan jaga keberadaan kita dengan teman-teman kita, supaya teman kita yang diajak bicara, yang diajak cari itu senang, nyaman dengan kita. Paham? Kemudian silakan, ada pertanyaan? Silakan berdiri. Bagaimana ketika khotib batal ketika khutbah? Bagaimana katanya ini perempuan tidak Jumat kan? Jadi dia bertanya bagaimana ketika khutbah si khotibnya batal. Cuma kira-kira khotib batal ketika Jumat. Silakan yang menjawab. Silakan. Mengulang atau melanjutkan? Harus mengulang. Oh, kenapa harus mengulang? Karena yang seorang khotib kemudian menyampaikan khutbah dengan syarat dan rukun yang sudah dipegang oleh dia seorang khotib, ketika dia batal maka harus mengulang khutbahnya oleh orang lain atau oleh dia sendiri, mengambil air wudhu sebagai syarat sah khutbah. Jadi ini seperti itu. Silakan yang lain, ada lagi? Nah, silakan. Silakan. Bagaimana status Jumat orang? Bagaimana status orang yang kurang pendengarannya sehingga tidak jelas dalam mendengarkan khutbah? Nah, cenah ada orang budak, kemudian orang budak itu kumaha, sedangkan dalam sholat Jumat itu ada khutbah dan harus terdengar dengan jelas. Kemudian ada orang budak, itunya. Bagaimana dia Jumatnya sah apa tidak? Silakan yang mau jawab, sah apa tidak? Orang budak Jumat tekadanya khutbah, sah enggak? Sah. Apa sebabnya? Apa sebabnya sah? Karena itu dalam keadaan darurat dan tidak bisa. Karena itulah maka Allah akan mengampuni orang itu dan dia sama seperti orang yang khutbah, secara orang yang Jum'ah mendengar khutbah pahalanya sama. Karena itu adalah tidak dikehendaki tapi kehendak Allah, di darurat, dalam keadaan darurat itu masuk pada rukhsah dari Allah. Nah, kita simpulkan bersama dari pelajaran kali ini, yaitu kita akan bahas tentang yang pertama, apa syarat khotib itu apa saja? 1. 2. 3. 4. 5.
petik apa yang kita kuasai dari pelajaran kali ini. Coba Leti, apa yang bisa kita pahami dari pelajaran kali ini? Leti berdiri, Leti. Apa yang kita petik dari pelajaran kali ini? Satu, kita menguasai apa? Menguasai penjelasan syarat khotib. Menguasai penjelasan syarat wajib, syarat Khotib. khotib. Yang kedua, Mengetahui adab yang baik ketika khutbah Jumat. ya. Yang ketiga, Mengetahui sunat sebelum berangkat ke masjid. yang keempat. Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sholat Jumat. Oh iya, bagus. Itu yang harus kalian pahami dan kalian laksanakan, terutama nilai-nilai jodoh. Kemudian ini silakan isi, Bapak akan mengetahui sampai di mana kalian menguasai materi ini. Silakan isi. Waktunya 5 menit. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Untuk minggu depan kita akan membahas, perhatikan semua, untuk minggu depan kita akan membahas judul baru, yaitu tentang sholat jamak, sholat dalam keadaan darurat. Kita silakan kalian di rumah baca-baca, cari sumber atau dari apapun, yang penting tentang kalian kuasai di rumah tentang sholat dalam keadaan darurat. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kali ini dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.